Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang filsafat olahraga. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Filsafat mempersoalkan tentang etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi tentang asal pengetahuan, ontologi tentang manusia, dan lain-lain. Pengertian filsafat dari segi istilah sangat beragam. Keragaman tersebut disebabkan oleh keragaman pemikiran dan perbedaan sudut pandang ketika melihat suatu objek filsafat. Filsafat dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara padu dan mengakar menuju ilmu keolahragaan dalam 3 dimensi. Contohnya, epistemologi dan aksiologi yang kokoh dan sejajar dengan ilmu lain. Filsafat dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab penting dalam mempersatukan berbagai kajian ilmu untuk dirumuskan secara padu dan mengakar menuju ilmu keolahragaan dalam 3 dimensi ilmiahnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kokoh dan sejajar dengan ilmu lain. Filsafat ilmu keolahragaan dengan titik tekan utama pada 3 dimensi keilmuan ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mengeksplorasi ilmu keolahragaan ini secara mengakar, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi dalam olahraga dapat memadukan berbagai dimensi yang ada. Selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang menjadi objek studi filsafat olahraga antara lain, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada objek material filsafat. Objek material yaitu hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada objek yang bersifat umum. Contohnya, metafisika, estetika, aksiologi, logika, etika, epistemologi, dan filsafat manusia. Yang satu lagi ada objek yang bersifat khusus, antara lain filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, dan juga filsafat bahasa. Yang kedua ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat dapat diartikan sebagai suatu pandangan yang ditujukan pada bahan dan penelitian atau pembentukan penelitian itu, atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang lain. Selanjutnya, sejarah filsafat olahraga. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama, zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia. Yang kedua ada zaman pra-Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga olimpiade. Keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Kesimpulan dari materi filsafat olahraga adalah filsafat sangatlah dibutuhkan di berbagai bidang, termasuk penjas dan olahraga. Bagi aliran pragmatisme, filsafat itu adalah untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, praktek hiduplah yang terpenting, bukan pendapat teori yang sepihak. Pikiran atau teori merupakan alat yang hanya berguna untuk memungkinkan timbulnya pengalaman yang semakin ikut mengembangkan kehidupan manusia. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis, guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu.
mengenai sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam beberapa periode sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia, yang awalnya dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, ketika filsafat tampil ke pentas dunia, mitos dan dongeng sekian lama diyakini sebagai yang menjelaskan gejala-gejala alam dan teka-teki relasi antar manusia dengan alam sekitar dan dengan alam gaib dianggap runtuh. Manusia yang dulunya pasif dan pasrah dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dan mau menguasai alam ini. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. Yang kedua ada zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam, dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Kesusastraan Yunani sebelum filsafat secara formal lahir sudah ada karya-karya besar seperti Iliad dan Odysseus, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai buku-buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga Olimpiade. Keduanya saling berkaitan, di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Pada masa tersebut, kemampuan seseorang diukur melalui kemampuan berolahraganya. Hal ini dapat dilihat pada karya sastra Odisseia oleh Homeros yang menarasikan perhelatan olahraga oleh masyarakat Skeria. Olahraga dipandang sebagai suatu hal yang dapat dikaji secara epistemik melalui proses metodologis yang memperbolehkan kita melihat kebenaran objektif potensi atletik seseorang dengan melibatkan orang tersebut dalam suatu pertandingan olahraga. Kemampuan atletik dinilai sebagai jalan untuk menjawab persoalan kesenjangan sosial. Olahraga dinilai sebagai pendidikan moral. Plato bahkan mendorong keterlibatan wanita dalam olahraga untuk memperkaya moral mereka. Aristoteles menekan kegiatan fisik sebagai sebuah tanggung jawab yang etis. Filsafat olahraga kembali bangkit berkat karya filsuf dari Universitas Yale Paul Weiss yang berjudul Sport, A Philosophical Inquiry pada tahun 1969. Weiss melihat karya-karya terkait filsafat olahraga sebagai refleksi elitisme akademis. Dalam pandangannya, olahraga selalu dipandang sebagai budaya rendah. Pada abad ke-19, perspektif filosofis akan olahraga dan aktivitas fisik hanya sedikit didiskusikan dalam reformasi pendidikan kala itu, dengan menguatnya pandangan umum bahwa kegiatan-kegiatan tersebut meningkatkan kesehatan. Manfaat kesehatan dan pendidikan dari aktivitas fisik dipandang sebagai komponen kehidupan publik. Banyak pendukung pendidikan olahraga yang melihat olahraga dari aspek filosofis dengan mengkaji dari segi teologi, dualisme pikiran dan tubuh, serta metafisika sebagai model kemanusiaan. Filsafat politik turut memengaruhi pandangan umum terkait olahraga sebagai jawaban atas permasalahan sosial dan politik pada masa itu dan mengembangkan konsep tanggung jawab masyarakat dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat kelahiran filsafat kuno dan olahraga Olimpiade. Keduanya saling berkaitan di mana filsafat sangat berpengaruh dalam penampilan atletis di Yunani kuno. Yang keempat ada zaman pra-Sokrates atau filsuf alam. Filsafat pra-Sokrates adalah filsafat kuno dari Yunani sebelum Sokrates, atau termasuk aliran filsafat kontemporer setelah Sokrates yang tidak dipengaruhi pemikirannya. Pada era klasik, filsuf pra-Sokrates disebut physiologoi atau bahasa Yunani, bahasa Inggris natural philosophers, dalam bahasa Indonesia filsuf fisik atau filsuf alam. Aristoteles menyebut mereka physikoi dan kata fisis atau alam. Yang keempat ada zaman pra-Sokrates atau filsuf alam. Filsafat pra-Sokrates adalah filsafat kuno dari Yunani sebelum Sokrates, atau termasuk aliran filsafat kontemporer setelah Sokrates yang tidak dipengaruhi pemikirannya. Yang kelima ada zaman filsafat abad pertengahan 6-15 Masehi.
Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis. Dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma. Pada periode klasik, juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Dan yang terakhir atau yang keenam ada zaman modern. Pada masa ini muncullah berbagai pemikiran Yunani antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seorang intelektual yang bernama Gerard van Cremona yang menyalin buku dari Ibnu Sina yang berjudul The Canon of Medicine. Franciscan Roger Bacon yang menganut aliran pemikiran empirisme dan realisme berusaha menentang berbagai kebijakan gereja dan penguasa pada saat itu. Sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari ontologi. Ontologi adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan jika dikaji secara tersendiri, menurut lingkup cabang-cabang keilmuan tersendiri, pengertian ontologi ini menjadi sangat beragam dan berubah sesuai dengan berjalannya waktu. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dan istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Yang pertama, menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Yang kedua, menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani konkret maupun rohani abstrak. Yang ketiga, menurut Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pekerjaan mengenai teori tentang ada. Telaah ontologi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menurut pandangan De Liangji, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan, artinya ada atau hal ada. Yang kelima, menurut ensiklopedia yang juga diangkut dari konsepsi Aristoteles, ontologi yaitu teori atau studi tentang being atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek yang mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada tinjauan filsafat, ontologi adalah studi tentang sesuatu yang ada dan bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini menjadi melebar dan dikaji secara tersendiri menurut ruang lingkup cabang-cabang keilmuan tersendiri. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem biasa diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi dalam bahasa Arab mempunyai banyak penggunaan, tetapi lazimnya berarti pengetahuan atau knowledge, kesadaran dan informasi. Ada kalanya digunakan dalam arti pencerahan khusus. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai keyakinan. Pengetahuan yang menjadi pokok bahasa epistemologi boleh jadi mempunyai salah satu pengertian tersebut atau pengertian lainnya.
Pembahasan mengenai epistemologi tidak terbatas pada satu jenis pengetahuan. Konsep pengetahuan merupakan salah satu konsep paling jelas dan nyata. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang membahas pengetahuan manusia dalam berbagai jenis dan ukuran kebenaran. Teori epistemologi bertalian erat dengan persoalan indera. Menurut Plato, pengetahuan tidak lain adalah peringatan kembali, artinya apabila panca indera kita berhadapan dengan sesuatu, maka teringatlah kita akan contoh-contohnya, dan muncullah kembali pengetahuan yang kita peroleh sewaktu kita masih hidup dalam suatu alam. Dan karena epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sehingga untuk memperoleh jawabannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber pengetahuannya dan tentang terjadinya pengetahuan maupun asal mulanya pengetahuan, dan harus menggunakan metode ilmiah sehingga pengetahuan ini dapat dipastikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu pengertian dari aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksio yang berarti nilai dan kata, logos berarti teori. Jadi aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono dalam Saragio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu dalam Encyclopedia of Philosophy. Dan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada pengertian aliran rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti akal. Aliran rasionalisme merupakan aliran filsafat yang memandang bahwa akal pikiran atau resiko adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Menurut seorang tokoh rasionalisme, yaitu Plato, mengatakan bahwa pengetahuan diri atas penangkapan aspek-aspek dari dunia sekitar kita. Aspek-aspek itu bersifat menetap dan telah ada pada kita. Itulah yang disebut dengan ide. Oleh karena itu, belajar menurutnya bukanlah memperoleh pengetahuan, akan tetapi menyadarkan kita kepada pengetahuan yang ada pada kita. Dengan kata lain, memperoleh pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mengingat kembali. Yang kedua adalah aliran empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan atau kalkulus, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan cara yang berlainan. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis pertama dalam sejarah filsafat modern. Yang ketiga, penerapan aliran rasionalisme dan empirisme. Pengalaman indrawi adalah salah satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi, dan semua pengetahuan turun secara langsung. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mengolah bahan dari pengalaman. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dari konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama ada konsep jiwa dan raga. Istilah jiwa sering diidentikan dengan ruh. Karena istilah itulah sering terjadi perdebatan di antara para pemikir tentang arti jiwa dan ruh. Jiwa merupakan pembentuk kepribadian manusia, sedangkan tubuh hanyalah suatu wadah atau badan yang memuat ruh manusia. Jiwa manusia berkoordinasi dengan tubuh
yang secara efektif menggunakannya sebagai suatu sarana dalam melaksanakan tugas. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan kesempurnaan bagi fisik yang memiliki potensi kehidupan, suatu yang akan hidup dengan pertumbuhan dan akan hidup dengan makanan. Ia juga akan hidup dengan penginderaan dan penggerakan sekaligus dalam fakultasnya atau fakultas jiwa. Yang kedua ada konsep tubuh manusia. Tubuh atau badan disebut juga raga. Tubuh akan hidup atau bergerak karena ada jiwa. Dalam aktivitas olahraga, tubuh menjadi peran penting sebagai gerakan. Kesimpulannya adalah istilah jiwa sering diidentikan dengan ruh karena istilah itulah sering terjadi perdebatan di antara para pemikir tentang arti jiwa dan raga. Jiwa merupakan pembentuk kepribadian manusia. Tubuh atau badan disebut juga raga, sedangkan tubuh hanyalah suatu wadah atau badan yang memuat ruh manusia. Tubuh atau badan disebut juga raga. Tubuh akan hidup atau bergerak karena ada jiwa. Dalam aktivitas olahraga, tubuh menjadi peran penting sebagai gerakan. Akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, filsafat pendidikan, dan pengalaman kemanusiaan merupakan faktor yang integral. Filsafat pendidikan juga bisa didefinisikan sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat dan menitik beratkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai aspek etika dalam olahraga. Etika secara etimologis berasal dari kata Yunani etik yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Makna kedua, dalam hal-hal bersifat etik merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga, termasuk waktu dan lokasi kegiatan, dilaksanakan sedemikian beragam, sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Istilah olahraga lebih bersifat umum, tidak digunakan dalam olahraga kompetitif, karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi, terorganisasi atau formal, dan tidak resmi atau informal, yang tampak pada kebanyakan dalam cabang-cabang olahraga, tetapi juga dalam bentuk aktivitas dasar seperti senam, pelatihan kebugaran jasmani, atau latihan aerobik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi filsafat olahraga tentang play, game, dan sport. Kajian filsafat olahraga didasarkan pada 3 konsep bermain, play, permainan games, dan olahraga sport. Ketiganya memiliki arti dan aktivitas yang berbeda. Bermain play adalah bentuk kegiatan yang tidak produktif, yang tujuannya adalah memberikan kesenangan pada diri sendiri. Permainan yang diorganisir disebut games, sebagai bentuk aktivitas bermain yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan seperangkat peraturan dan pertandingan dengan menggunakan tolak ukur keterampilan fisik pelakunya. Prestasi olahraga adalah keterampilan tertinggi olahragawan dalam berkompetitif, baik melawan alam, diri sendiri, orang lain, yang dilakukan dalam latihan dan mengikuti perlombaan atau pertandingan, yang didasarkan pada
nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga, yaitu kejujuran, keadilan, persahabatan, serta kesatria yang rendah diri dalam bingkai fair play. Ukuran keberhasilan olahragawan dapat ditunjukkan pada hasil perolehan juara dalam kompetisi yang diikuti baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Bermain atau play adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang, tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan, tanpa paksaan orang lain. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan. Permainan atau games merupakan bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai dualisme olahraga. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Gagasan tentang dualisme jiwa dan raga berasal setidaknya sejak zaman Plato dan Aristoteles, dan berhubungan dengan spekulasi tentang eksistensi jiwa yang terkait dengan kecerdasan dan kebijakan. Plato dan Aristoteles berpendapat dengan alasan berbeda bahwa kecerdasan seseorang bagian dari budi atau jiwa, tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan dengan fisik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dualisme. Yang pertama ada dualisme sosial, dualisme teknologi, dualisme finansial, dan dualisme regional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai olahraga pada saat pandemi. Olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Olahraga atau aktivitas fisik, terutama pada intensitas dan durasi sedang, dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi COVID-19 karena kurangnya aktivitas fisik masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi, menggunakan handphone, dan bermain game, sehingga beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Contoh olahraganya seperti jalan-jalan di sekitar rumah, senam pagi, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dari komersial. Komersial adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menguntungkan. Mempromosikan olahraga adalah promosi yang ditujukan untuk perkembangan olahraga itu sendiri. Artinya, agar membuat olahraga bukan hanya sekedar menjadi populer, tapi juga agar menjadi penting dan memiliki image di masyarakat. Sedangkan melakukan promosi melalui olahraga secara ideal dilakukan untuk membuat hidup, masyarakat, dan atau organisasi menjadi lebih baik melalui olahraga. Itulah penjelasan singkat saya mengenai komersial, yang jika diartikan komersial adalah kegiatan yang menguntungkan. Baiklah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.